Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang membahas tentang hukum perkawinan dari tugas hukum perdata Fakultas Hukum semester 2 tahun 2022 tahun 2023. Baik, selanjutnya di sini ada anggota kelompok 4 yaitu dari saya sendiri, Devina Sara Amru. Saya Muhammad Hardi, Ashari Ali Hussein. Saya Muhammad Rifki Al-Akmal. Selanjutnya akan ada materi dari hukum perkawinan dari kelompok 4, yaitu adanya perjanjian perkawinan, percampuran kekayaan, perceraian, harta gonogini atau harta bersama, dan pemisahan harta kekayaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu perjanjian perkawinan. Jadi perjanjian perkawinan ini, kontrak dalam perkawinan ialah perjanjian atau persetujuan antara dari kedua belah pihak yang dilakukan oleh calon pasangan dari sebelum atau pada saatnya perkawinan dilakukan secara langsung. Perjanjian perkawinan juga terdapat istilah yang memuat pasal dengan judul bab 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pasal 29. Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal yang dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan dapat disimpulkan janji perkawinan itu merupakan janji seseorang atau satu pihak pada seseorang lain, pihak lainnya untuk melakukan perkawinan. Baik, selanjutnya. Nah, yang kedua itu apa itu percampuran kekayaan? Nah, percampuran kekayaan ini sudah bisa disebut ke dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan. Ini sudah termasuk seluruh laporan dan kewajiban baik sebelum atau sesudah keberlangsungan perkawinan. Percampuran kekayaan ini juga bisa dibilang berhubungan dengan modal, bunga, bahkan hingga menuju hutang-hutang yang bisa saja nantinya berakibat melanggar hukum. Contohnya, apabila suami atau istri ingin melakukan pisah harta, tetapi tidak membuat perjanjian terlebih dahulu, maka akan berakibat percampuran kekayaan, sehingga harta dari suami dan istri akan dijadikan satu, namun konsep pembagiannya secara masing-masing dari kekayaan itu sendiri menjadi separuh. Apapun yang terjadi dari suami maupun istri di antara dari keduanya tidak diperbolehkan melakukan penyimpangan atas hak kekayaan yang mereka miliki, karena bisa berakibat fatal yang bisa saja melanggar aturan hukum yang sudah ditentukan. Faktor-faktor penyebab pencampuran harta kekayaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa harta kekayaan bisa bercampur apabila mengadakan perjanjian secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha sendiri ataupun harta pencarian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami istri dalam ikatan perkawinan yaitu harta pencarian adalah harta bersama suami dan istri. Selanjutnya akan ada penjelasan apa itu perceraian. Jadi, perceraian ini dapat diketahui merupakan putusnya ikatan perkawinan dalam hubungan suami istri atau dapat terjadi ketika pihak suami maupun istri salah satunya meminta untuk diceraikan karena alasan-alasan yang kuat dengan dibantu putusan hakim supaya perceraian tersebut terbilang sah atau resmi dilakukan. Adapun sesuai pasal perkawinan, yaitu pasal 39 ayat 2, dijelaskan untuk mengatur undang-undang perkawinan itu sendiri, di mana untuk melakukan perceraian sangat dibutuhkan alasan jelas antara kedua belah pihak.
baik suami atau istri yang di kemudian tidak bisa hidup bersama secara damai atau rukun lagi sebagai sepasang suami istri pada umumnya. Sesuai yang sudah dituliskan undang-undang di atas, terdapat alasan-alasan terjadinya perceraian, yaitu ada zina. Zina ini bisa diartikan apabila suami atau istri melakukan hubungan seksual, semisal dengan suami yang melakukan hubungan seksual yang selain dengan istrinya, begitupun sebaliknya. Yang kedua, ada meninggalkan tempat tinggal tanpa sebab yang sah. Jadi meninggalkan tempat tinggal dengan sebab yang sah ini, misalnya di antara salah satu pihak meninggalkan selama 5 tahun, maka bisa digugat untuk melakukan perceraian. Namun sebelum 5 tahun, pihak salah satu datang kembali, maka gugatan itu tidak akan berlaku. Tetapi apabila pihak salah satu pergi lagi tanpa sebab yang sah, bisa digugat lagi, namun harus menunggu waktu 6 bulan. Lalu ada ketiga, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun. Jadi dengan adanya hukuman penjara selama 5 tahun ini akan menghambat dengan kerukunan rumah tangganya, maka menghalangi juga kewajiban untuk melakukan berubah tangga. Maka dari itu, gugatan bisa dilakukan apabila hal yang tadi saya sebutkan tadi terjadi. Lalu ada melakukan penganiayaan yang terakhir. Jadi alasan melakukan penganiayaan ini sangatlah kuat untuk melakukan gugatan perceraian juga. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada harta gono gini. Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini atau harta bersama diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 119 KUA Perdata, dan pasal 85 dan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat KHI. Harta gono gini atau harta bersama merupakan harta yang sensitif jika kita bahas. Hal tersebut karena harta ini merupakan harta yang diperoleh secara bersama baik suami atau istri selama mereka menikah. Sehingga apabila terjadi perceraian, maka sebagian besar akan merebutkan harta gono gini yang dihasilkan. Syarat suatu harta dikatakan sebagai harta gono gini atau harta bersama secara hukum yaitu yang pertama, harta diperoleh sepanjang masa perkawinan berlangsung. Yang kedua, harta diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama pasangan suami istri tersebut menjalani pernikahan. Yang ketiga, utang-utang yang timbul selama masa perkawinan juga termasuk dalam harta perkawinan. Terus yang selanjutnya ada cara membagi harta gono gini. Yang pertama, apabila tidak ada perjanjian pranikah atau perjanjian kawin, maka segala harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama atau gono gini. Menurut aturan yang kedua, menurut aturan hukum, harta bersama atau gono gini wajib dibagi 1/2 untuk mantan suami dan 1/2 lagi untuk mantan istri. Yang ketiga, apabila sepakat untuk membagi secara baik-baik, maka cukup dibuatkan perjanjian pembagian harta bersama atau gono gini. Apabila yang selanjutnya, apabila tidak ada kata sepakat, maka pembagian harta bersama atau gono gini dapat diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang non-Islam. Ya, selanjutnya. Ada pemisahan harta kekayaan. Dalam pemisahan harta kekayaan timbul disebabkan ketika adanya perjanjian pranikah mengenai hal tersebut. Sebaliknya, apabila tidak ada perjanjian apapun mengenai harta kekayaan, maka tidak akan ada yang namanya pemisahan harta kekayaan. Nah, pemisahan harta kekayaan ini dapat digugat apabila sang istri mengajui. Nah, contoh syarat yang memperbolehkan gugatan ini dikabulkan adalah yang pertama, apabila suami melakukan tindakan negatif terhadap harta istri yang bisa mengakibatkan keselamatan keluarga. Yang kedua, apabila suami mengurus secara tidak baik harta istri
yang bisa menimbulkan ekonomi keluarga buruk. Yang ketiga, apabila suami mempunyai keinginan untuk menguasai harta istri dengan dalih menawarkan harta miliknya supaya istri kehilangan hak milik hartanya. Jadi, kesimpulannya di atas, walaupun hakim sudah melakukan pemisahan harta kekuasaan atas kekayaan milik istri, istri akan kembali bertanggung jawab dan hak mengurus harta miliknya kembali ke tangan sendiri. Suami tidak akan mendapatkan apapun dari harta sang istri karena terdapat alasan untuk menguasai ke hal yang buruk. Nah, pemisahan kekayaan masuk ke dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 Ayat 1 untuk melindungi istri terhadap kekuasaan suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si istri. Dapat dilakukan pemisahan kekayaan yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat secara tertulis oleh kedua calon pengantin atas persetujuannya bersama. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.